Sang Ramapati masih marah-marah ketika Rawadeng dan Rayuyu meninggalkan ruangan pendopo. Dua orang laki-laki yang sekarang sudah mulai tampak lebih tua itu berjalan meninggalkan pintu gapura. Mereka berhenti sesaat di ujung lorong. Tunggu dulu, Rayuyu. Aku sudah mengantuk sekali, Rawadeng. Ini sudah terlalu malam. Ada sedikit hal yang ingin aku katakan kepadamu, Rayuyu. Soal apa? Entah mengapa, tiba-tiba saja sekarang hatiku menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu? Apa maksudmu? Ragu-ragu tentang apa? Kita ini sudah lama bekerja pada Gusti Ramapati. Tetapi aku belum pernah melihat Gusti Ramapati marah-marah seperti tadi. Tentu saja beliau marah-marah. Karena beliau merasa dikhianati anak buahnya. Jangan-jangan beliau sendiri juga ragu-ragu, Rayuyu. Kamu ini ngomong apa, Rawadeng? Aku bicara soal rencana Gusti Ramapati merebut kekuasaan. Jangan-jangan beliau sendiri juga merasa kurang yakin. Kalau memang beliau yakin hal itu akan berhasil, mengapa harus meributkan Rasemi dan Rakuti? Kau ini jangan mengada-ada. Gusti Ramapati pantas marah karena merasa dikhianati. Rayuyu, sebenarnya hati kecilku juga ragu-ragu. Aku tidak yakin rencana itu akan berhasil dengan mulus. Kau bersungguh-sungguh, Rawadeng? Iya, aku tidak main-main, Rayuyu. Hati nuraniku mengatakan bahwa ada kemungkinan rencana itu gagal di tengah jalan. Rawadeng. Kita ini sudah sepakat mendukung rencana Gusti Ramapati. Jangan membuat gara-gara. Kamu sendiri mengatakan bahwa kita sudah siap menjalankan segala perintah untuk mengerjakan tugas-tugas berat, sekalipun nyawa taruhannya. Tapi, Rayuyu, apakah kau sudah siap jika ternyata rencana itu gagal? Aku tidak pernah mempunyai pikiran bahwa rencana itu gagal. Aku percaya Gusti Ramapati sudah memperhitungkannya dengan cermat. Beliau lebih awas daripada kita. Iya. Tetapi beliau juga manusia biasa. Bisa saja dalam perhitungannya kali ini meleset. Dan kalau sampai terjadi begitu, apa kita sudah siap? Aduh, Rawadeng. Sekarang kamu mulai membuat hatiku ragu-ragu. Sudahlah, Rawadeng, sudah. Jangan berpikir macam-macam. Kerjakan saja apa yang diperintahkan Gusti Ramapati. Semuanya nanti akan beres. Kukira kita harus membicarakannya dengan teman-teman. Aku ingin tahu pendapat Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Malam hari berikutnya, Rawadeng dan Rayuyu membuat pertemuan dengan kawan-kawannya, sesama anak asuh Sang Ramapati. Mereka bicara di rumah kediaman Ratanca yang dianggap aman, karena letaknya berjauhan dengan wisma kediaman Sang Ramapati. Rawadeng yang pertama kali tampil sebagai pembicara. Aku tidak tahu mengapa. Tidak jelas sebabnya. Tetapi terus terang hatiku ragu-ragu. Kali ini, aku benar-benar tidak begitu yakin bahwa rencana Gusti Ramapati akan berjalan dengan mulus. Tapi Rawadeng, apa kita mempunyai pilihan yang lain? Kalau kita menolak mendukung rencana itu, lalu nasib apa yang akan kita terima? Coba aku ingin mendengar pendapatmu, Ratanca. Selama ini hubunganmu dengan Gusti Prabu Jayanegara sangat akrab. Kau pasti tahu banyak tentang beliau. Dan kau pasti tahu siapa kira-kira yang bakal mendukung beliau jika rencana ini nanti dijalankan juga. Aku kira benar apa yang dikhawatirkan Rasemi dan Rakuti. Rencana ini ada kemungkinan gagal. Sebab aku tahu, tidak semua penggawa kerajaan Majapahit setuju
Jika Gusti Ramapati berniat merebut kekuasaan dan duduk di atas tahta, kalian pasti kenal punggawa-punggawa kerajaan itu. Orang seperti Empu Iwar, Mapanji Ilam, Empu Pamatang, Empu Sidiwangsa, Empu Wahana, pasti akan berdiri di belakang Gusti Prabu Jayanegara. Juga Rekrian Demung, Empu Pakuwuan, Rekrian Tumenggung Empu Pamor, Rekrian Tumenggung Empu Menur, pasti akan membela Gusti Prabu. Jadi kukira masih cukup banyak punggawa kerajaan yang akan tetap setia membela Gusti Prabu. Tapi Ratangga, Gusti Prabu sendiri jarang ada di istana. Beliau lebih suka tinggal di istana Kapopongan bersama gundik-gundiknya. Nah, kelemahan inilah yang akan dimanfaatkan Gusti Ramapati untuk merebut kekuasaan. Dan selama Gusti Prabu tidak ada di istana, apa orang-orang yang kau sebut tadi berani menentang perintah Gusti Ramapati selaku wakil pimpinan negeri? Aku tidak tahu persis, Rawedeng. Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Tapi kukira rencana Gusti Ramapati kali ini terlalu berlebihan. Tapi harus ingat, selama ini Gusti Ramapati masih terus menyusun rencana. Dan apa yang dikatakan Rasemi belum tentu benar. Belum tentu Gusti Ramapati akan gagal. Benar Rayuyu. Semua masih merupakan teka-teki. Belum tentu rencana itu gagal. Tetapi belum tentu juga berhasil. Sedangkan kita sudah terlibat di dalamnya. Mau tidak mau kita harus mengambil sikap. Rawedeng, maksudmu kau akan berbalik pendirian menolak rencana itu? Bukan begitu, Rayuyu. Kukira kita tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus terus mendukung rencana Gusti Ramapati dan bekerja keras supaya rencana itu berhasil. Tetapi kita juga harus mawas diri. Kalau sampai ada apa-apa, kita pasti mempunyai perasaan yang sama. Sebab kita sudah mengambil keputusan untuk melibatkan diri dalam permainan yang sangat berbahaya. Aku sendiri seringkali tidak habis berpikir, mengapa Gusti Ramapati sampai tergoda merebut kekuasaan? Apalagi yang diinginkannya? Apalagi yang mau diraihnya? Baiklah. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Gusti Ramapati untuk menyingkirkan Rasemi dan Rakuti. Pada saat itulah Praharsini istrinya muncul dari ruangan dalam. Wanita cantik itu segera menghampiri suaminya dan duduk di sebelahnya. Kakang Ratanja. Kau Praharsini, mengapa kau belum tidur? Hari sudah malam. Bagaimana aku bisa tidur kalau suamiku duduk sendirian di sini? Sementara wajahnya membayangkan kegelisahan. Ada apa, Kakang? Tidak ada apa-apa, Praharsini. Persoalan biasa. Kau tidak usah menyembunyikannya. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah mendengar pembicaraan kalian. Praharsini, kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau sebarluaskan apa yang kau dengar tadi. Persoalan ini menyangkut nasib orang banyak. Persoalan ini persoalan besar, Praharsini. Jangan kau katakan pada siapapun juga, sekalipun orang yang kau percaya. Kakang Ratanja, kukira kau tidak perlu ragu-ragu mendukung rencana Gusti Ramapati. Mengapa kau berkata demikian, Praharsini? Percaya saja pada kemampuan Gusti Ramapati. Beliau seorang cendekiawan istana yang cita-cita yang besar bisa menimbulkan banyak korban. Tapi Kakang, Gusti Ramapati
pasti sudah memperhitungkannya. Dan kau jangan sampai salah menentukan langkahmu. Aku tidak tahu, Praharsini. Mau apa sebenarnya Gusti Ramapati? Mau apa lagi? Dia sudah hidup senang, hidup nyaman menjadi seorang patih Hamangkubumi. Kurang apa lagi? Tidak tahu jalan pikirannya. Kakang Ratanca, Gusti Ramapati itu seorang pejabat kerajaan yang tidak pernah mengenal rasa puas. Dan dia mempunyai banyak macam cara untuk meraih apa yang diinginkannya. Ya, aku kira itu cukup wajar, Kakang. Wajar bagaimana, Praharsini? Dia harus tahu bahwa rencana merebut kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara adalah niat busuk. Perbuatan gila yang bisa mendatangkan bahaya besar. Sudahlah, Kakang. Sebagai seorang tabib, kau mempunyai kedudukan yang istimewa dibanding teman-temanmu. Ya, kalaupun toh terjadi kerusuhan, tidak akan ada orang yang akan mengusikmu. Kau hanya tabib. Kau bukanlah penggawa kerajaan yang biasa mengangkat pedang, memberikan aba-aba kepada prajurit. Dalam hal ini, sebenarnya kau tidak perlu khawatir. Orang-orang tidak akan begitu memusuhimu. Sudahlah, tenangkanlah hatimu. Dan kau harus percaya, yakin, Kakang, bahwa aku selalu akan setia mendampingimu. Terima kasih, Praharsini. Kau memang seorang istri yang baik. Aku sangat mencintaimu. Tapi ingat, Praharsini, sekali lagi kuperingatkan, jangan kau katakan pada siapa-siapa rencana ini. Jangan sampai bocor. Barangkali dalam waktu dekat ini akan terjadi peristiwa yang kurang menyenangkan di Istana Majapahit. Cara yang halus, Rakuti. Memang licik sekali orang itu. Tapi, kita jangan kehilangan akal, Rakuti. Kita jangan menyerah begitu saja. Pasti masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membalas kelicikan ini. Kita ditugaskan menumpas perampok-perampok dan perusuh-perusuh jalanan. Dan kita tidak boleh kembali sebelum mereka semua bersih. Ya, artinya kita sama saja dengan dibunuh. Tapi kita tidak akan terbunuh, Rakuti. Kali ini perhitungan Gusti Ramapati akan meleset. Tapi Rasmi, kita akan terus berperang melawan perampok-perampok jalanan itu sampai prajurit-prajurit kita ini habis. Dan kita akan kembali ke Istana Majapahit hanya berdua saja. Itu pun kalau kita berhasil menyelamatkan diri. Bukankah ini perbuatan yang sangat jahat dan licik? Ya, sudahlah, Rakuti, sudahlah. Jangan hanya marah-marah begitu. Jangan hanya mengeluh dan mengumpat. Itu tidak akan banyak gunanya, Rakuti. Lebih baik kita berbuat sesuatu yang bisa menguntungkan. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Tuan Rasmi, Tulik Sani melaporkan bahwa desa Sidateka diserang perampok. Bagus. Ayo, Rakuti, kita mulai bekerja sekarang. Hati-hati. Rasmi segera mengerahkan pasukannya yang berupa prajurit-prajurit pedang, sedangkan Rakuti dengan bersungut-sungut mengerahkan pasukan panah. Malam itu juga mereka bergerak ke desa Sidateka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.